Sekarang mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sudah mengumumkan suatu calon presiden yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dalam urusan pemilu. Jadi kalau cuma dibilang bahwa presiden ingin menjamin, bukan presiden yang menjamin, bukan presiden sekarang yang harus menjamin siapa pengganti yang bisa melanjutkan, itu rakyat yang menentukan. Bahkan nanti rakyat juga bisa mengoreksi. Kalau dia bilang bahwa pola pembangunan atau cara pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini salah, itu kesempatannya ada pada dalam melalui pemilu. Koalisi mendukung Anies akan dilakukan bersama dengan dua partai oposisi, disitulah problem muncul. Kalau menurut saya pribadi, secara kode etik, kalau Nasdem pada akhirnya akan mendeklarasikan Anies Baswedan bersama dengan dua partai oposisi, dalam hal ini PKS dengan Demokrat, logikanya atau kode etiknya harusnya Nasdem mengundurkan diri dari barisan koalisi, termasuk dari kabinet. Kenapa? Sederhana saja, ketika sudah menyatakan diri bergabung dengan oposisi, artinya kan secara tidak langsung Nasdem menyatakan bahwa mereka sudah berbeda cara pandang. Harusnya Nasdem sih tahu diri untuk segera memboyong keluar 3 menterinya dari kabinet Presiden Jokowi. Jangan belagak nggak tahu bahwa Anies ini berada di kubu yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Circle-nya Anies ini kan rata-rata memusuhi Presiden Jokowi. Kemudian, partai politik yang sedang didekati Nasdem untuk berkoalisi mengusung Anies adalah PKS dan Demokrat. Semuanya partai oposisi. Kita yang lihat sih malu ya. Jadi jelas pada saat Pak Jokowi pidato di ulang tahun Golkar kemarin, itu statementnya yang paling menghebohkan adalah jangan sembrono memilih capres. Jangan buru-buru, tapi juga jangan terlalu lama, nanti malah ketinggalan kereta. Kata-kata jangan sembrono ini diterjemahkan oleh banyak orang sebagai sentilan Pak Jokowi kepada Nasdem. Iya sih, Nasdem sudah menetapkan capres Anies Baswedan. Kita nggak tahu itu pilihan sembrono atau tidak. Gak nyangka, ternyata ini siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia Refli Harun mengatakan perjalanan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 akan sulit, mengingat mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang melawan oligarki. Maka menurut Refli, masyarakat bisa uraikan kepentingan apa yang sebenarnya menjadi tujuan Presiden Jokowi dari sikapnya tersebut. Memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya. Nah, menurut Refli, ini sebuah analisis yang masuk akal, bukan mengada-ngada, karena itu Presiden Jokowi memiliki banyak kepentingan, belum lagi kepentingan para buzzer, kepentingan orang-orang yang di seputar kekuasaan atau istana, nyaman yang sudah nyaman hidupnya. Refli mengatakan pula skenarionya adalah mempertahankan presidensial threshold. Jadi presidensial mempertahankan maka kursi istana dipegang lebih dari 80% dengan lebih dari 80% serta meninggalkan Demokrat dan PKS yang ibaratnya partai paria bagi istana. Namun, keputusan Nasdem mengusung Anies menurut Refli membuat rencana Presiden berantakan. Tak ada alasan KPK tidak tetapkan Anies Baswedan tersangka. Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia, Tom Pasaribu, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi takut jika harus menjadikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai tersangka. Ia pun membeberkan data bahwa ada masalah besar yang menyeret Anies Baswedan, khususnya dalam konteks proyek penyelenggaraan event Formula E. Berikut adalah data yang disiapkan Tom di dalam siaran persnya. Dalam pemaparan Tom, Pemprov DKI Jakarta disertakan sebagai menjamin atau disebut sebagai parental guarantee, di mana dalam perjanjian tersebut akan melakukan kewajiban membayar komitmen fee dan kewajiban lainnya apabila PT Jakpro tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada VEO. Komitmen fee tersebut
berjangka waktu selama 5 tahun. Untuk asuransi tersebut, VIO meminta agar diperbarui setiap tahunnya perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jakpro yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai penjamin atas pelaksanaan Formula E Jakarta sesuai dengan dokumen yang diterima Badan Pemeriksa Keuangan. Belum ditemukan adanya persetujuan oleh DPRD DKI Jakarta terkait perjanjian yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sebagai penjamin. Pemprov DKI Jakarta belum membayar pajak penghasilan dan PPN jasa luar negeri sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mana pasal 26 menyatakan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Namun dikarenakan Indonesia memiliki tax treaty, persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas pendapatan dan kekayaan pada April yang efektif berlaku sampai Januari dengan negara Inggris pada pasal 13 dan 16, maka tarif PPh pasal 26 menjadi 10% dari pembayaran bruto. Selain PPh pasal 26, pembayaran komitmen fee tersebut dapat dikategorikan sebagai objek pajak PPN karena sifat komitmen fee tersebut adalah jasa kena pajak dengan penjelasan sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai memiliki sejumlah objek seperti PPN pada impor atau ekspor barang kena pajak, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar dan dalam daerah, pabean atau PPN jasa atas JKP dari luar daerah, pabean atau PPN jasa luar negeri. Dasar hukum 1 pasal 4 ayat 1 huruf D dan E UU PPN 2 PMK 40/PMK.03/2010 3 PP nomor 1 tahun 2012 4 SE 147/PJ/2010. Tom juga menyampaikan bahwa ada yang perlu menjadi pertimbangan KPK, yakni tentang anggaran yang dihabiskan untuk merevitalisasi kawasan Monumen Nasional, yang mana proyek tersebut dianggarkan untuk mempersiapkan sirkuit balapan Formula E, yang mana Pemprov DKI Jakarta merusak kawasan cagar budaya. Walaupun Seknek melarang atas revitalisasi tersebut, tetapi gubernur tetap memaksanya. Setelah selesai revitalisasi perlombaan Formula E, tetapi tidak jadi dilaksanakan di Monas, sehingga revitalisasi menjadi pemborosan anggaran.